Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Salam Sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3, teori pasca ketergantungan, di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Ilham Rizvika, yang kedua Monika Octavia, yang ketiga saya Nana Prayuda, yang terakhir Tiana. Next. Yang akan kami jelaskan yaitu latar belakang dan teori pasca ketergantungan menurut para ahli. Yang pertama, latar belakang dari teori pasca ketergantungan yaitu teori pasca ketergantungan ini muncul sebagai alternatif dari teori sebelumnya. Teori ketergantungan dan member perspektif baru pada teori-teori pembangunan pada umumnya. Salah satu perspektif penting yang diberikan adalah bahwa aspek eksternal dari pembangunan menjadi penting. Sebelumnya, aspek tersebut kurang dianggap berperan. Negara-negara ini hanya dianggap sebagai mitra dagang yang seringkali sangat membantu proses pembangunan yang terjadi di suatu negara ataupun dianggap menghambat. Paling-paling karena negara itu sangat besar kekuatan ekonominya, sehingga negara yang sedang membangun tidak bisa bersaing dengan mereka. Next. Teori-teori pasca ketergantungan. Yang pertama, teori liberal. Teori liberal pada dasarnya tidak banyak dipengaruhi oleh teori ketergantungan. Teori liberal tetap berjalan seperti sebelumnya, yakni mengikuti asumsi-asumsi bahwa modal dan investasi adalah masalah utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Terus teori yang dianut oleh para ahli ekonomi ini lebih mengembangkan daripada keterampilan teknisnya, yakni bagaimana membuat tabel input output yang baik, bagaimana mengukur keterkaitan antara berbagai sektor ekonomi dan sebagainya. Tentu saja bukan tidak berguna, tetapi yang kurang dipersoalkan adalah bagaimana faktor politik bisa dimasukkan ke dalam model mereka. Kritik terhadap teori liberal pada umumnya berkisar pada ketajaman definisi dari teori ketergantungan. Definisi yang ada dianggap terlalu kabur, sulit dijadikan sesuatu yang operasional, tanpa kejelasan dan ketajaman konsep. Konsep dasarnya, teori ketergantungan lebih merupakan sebuah retorika belaka. Next. Agar konsep ketergantungan tetap dipakai untuk menyusun teori, maka ada dua kriteria yang harus dipenuhinya, yaitu yang pertama, gejala ketergantungan ini harus hanya ada di negara-negara yang ekonominya mengalami ketergantungan dan tidak di negara yang tidak tergantung dengan negara lain. Yang kedua, gejala ini mempengaruhi perkembangan dan pola pembangunan di negara-negara yang tergantung. Dari penelitiannya terhadap aspek ekonomi dan sosiopolitik dari gejala ketergantungan. Lalu melihat bahwa gejala ini juga terdapat di negara-negara yang dianggap tidak tergantung, misalnya tentang dominasi modal asing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tiana. Baiklah, selanjutnya itu ada teori artikulasi. Yang pertama, mula-mula dikembangkan oleh Claude Maillezot dan Pierre Philippe. Ray Belitik tolak dari konsep formasi sosial. Yang kedua, dalam Marxisme dikenal konsep cara produksi, mode of production. Misalnya cara produksi kapitalis, cara produksi sosialis, dan sebagainya. Masing-masing cara produksi tersebut mempunyai ciri-ciri sendiri dibandingkan dengan cara produksi lainnya. Yang ketiga, ada peralihan dari satu cara produksi ke produksi lain. Peralihan itu memakan waktu
beradab-adab pada waktu peralihan. Inilah dimungkinkan ada beberapa cara produksi sekaligus. Pada tataran nyata, dimungkinkan cara produksi kapitalis bersamaan dengan cara produksi feodal. Selanjutnya, kondisi di atas dinamakan formasi sosial, yaitu ada cara produksi yang lebih dari satu ada bersamaan. Next. Selanjutnya, menurut Marx, di satu formasi sosial, ada satu jenis cara produksi yang menguasai cara produksi lainnya. Cara produksi yang dominan ini berfungsi seperti memberi pengaruh dan mengubah sifat-sifat utama dari cara produksi lainnya. Bila cara produksi feodal dominan, maka disebut formasi sosial feodal. Perbedaan dominasi itu yang memunculkan konsep artikulasi dan pendapat teori artikulasi. Kapitalisme di negara pengiraan tidak bisa berkembang karena artikulasinya atau kombinasinya unsur-unsur tidak efisien. Kegagalan kapitalisme di negara pinggiran karena cara produksi yang ada di negara tersebut saling bertentangan dengan menghambat. Terakhir, teori artikulasi disebut juga sebagai teori yang memakai pendekatan cara produksi. Pada teori ini, persoalan keterbelakangan terlihat dalam lingkungan proses produksi. Bagi teori artikulasi, keterbelakangan di negara-negara di dunia ketiga harus dilihat sebagai kegagalan dari kapitalisme untuk berfungsi secara murni, sebagai akibat dari adanya cara produksi lain di negara-negara tersebut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan 3. Bill Ware. Warren membantah inti teori ketergantungan, yakni bahwa perkembangan kapitalisme di negara-negara pusat dan pinggiran berbeda. Menurutnya, kapitalisme di negara manapun sama. Inti dari kritik Warren adalah 1. Bahat dalam menyatakan negara-negara yang tergantung menunjukkan kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi dan proses industrialisasinya. Bahkan kemajuan ini menunjukkan bahwa negara-negara yang ketergantungan ini sedang mengarah pada pembangunan yang mandiri. Hal ini berbeda dengan pandangan kaum Marxis. 2. Oleh karena itu, dia menyimpulkan jadi berlawanan dengan pendapat umum yang ada. Dunia ketiga tidak mengalami kemandekan secara relatif maupun absolut. Setelah Perang Dunia Kedua, sebaliknya kemajuan yang berarti dalam hal kemakmuran material dan pembangunan kekuatan produksi telah tercapai dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan sebelum perang. Kenyataan ini juga berlawanan dengan pandangan kaum Marxis yang menyatakan bahwa pembangunan nasional yang mengikuti jalan kapitalis bisa terjadi di dunia ketiga. Next. 4. Immanuel Wallerstein mengemukakan teori sistem dunia. Ia mengkritik bahwa teori ketergantungan tidak bisa menjelaskan pembangunan di dunia ketiga. Yang bisa menjelaskan hanya gejala terjadinya keterbelakangan. Dulu, dunia dikuasai oleh sistem-sistem kecuali atau sistem mini dalam bentuk kerajaan-kerajaan atau bentuk pemerintahan lainnya, karena waktu itu belum ada sistem dunia dan masing-masing sistem mini tidak saling berhubungan atau dunia waktu itu terdiri dari banyak sistem mini yang terpisah. Kemudian terjadi penaklukan secara militer maupun bergabung dengan sukarela. Lalu muncul apa yang disebut kerajaan dunia, world empires. Kerajaan dunia ini mengendalikan
kawasannya melalui sebuah sistem politik yang dipusatkan perkembangan teknologi, perhubungan, dan perkembangan di bidang lain, kemudian memunculkan sistem perekonomian dunia yang menyatu. Dengan kata lain, sistem perekonomian dunia adalah satu-satunya sistem dunia yang ada. Sistem dunia inilah yang sekarang ada sebagai kekuatan yang menggerakkan negara-negara di dunia. Sistem dunia ini hanya satu, yakni kapitalisme global, pasar internasional. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu yang selanjutnya, sistem dunia ini kekuatan yang menggerakkan negara-negara di dunia, termasuk sistem ekonomi, misalnya kapitalisme global, ekonomi pasar, dan sebagainya. Menurutnya, sebuah sistem dunia tidaklah harus berarti menguasai seluruh dunia, atau harus ada satu kekuasaan pusat. Negara-negara dapat berdiri sendiri dengan pembagian kerja tertentu satu dengan yang lainnya dan dapat bekerja sama. Dalam mengadopsi teori ketergantungan, ia mengklasifikasikan negara-negara menjadi 3 kelompok kelas. Yang pertama yaitu pusat negara atau negara maju. Yang kedua yaitu negara setengah pinggiran atau negara semi-periferi. Yang ketiga yaitu negara pinggiran atau negara terbelakang atau periferi. Dengan komposisi 1 eksploiter 2 dan 2 eksploiter 3, lalu yang ketiga 3 yang paling dieksploiter. Perbedaan pokok diantaranya adalah pada kekuatan ekonomi dan yang paling kuat adalah negara pusat. Ketiganya saling berinteraksi sehingga untuk menganalisis suatu negara harus dilihat sebagai keseluruhan dunia. Setiap kelompok negara bisa naik atau turun kelas. Setelah negara-negara Eropa hancur seperti Inggris, Belanda, dan Prancis, kini Amerika yang terkuat. Munculnya negara-negara industri baru seperti Korsel, Taiwan, Singapura, Hong Kong, dan Cina merupakan contoh naiknya kelas negara pinggiran ke setengah pinggiran dan mungkin mereka merebut menjadi pusat. Strategi proses kenaikan kelas atau pandangan teori sistem dunia. Yang pertama yaitu merebut kesempatan yang datang. Yang kedua melalui undangan atau keikutsertaan dalam saham multinasional corporation. Yang ketiga yaitu memandirikan negara sendiri. Andre Gander Frank atau tokoh teori ketergantungan melihat hubungan negara pinggir dan negara pusat selalu merugikan negara pinggir. Sedangkan menurut Immanuel Wallstern atau tokoh teori sistem dunia, tidak sepesimis itu. Menurutnya dinamika sistem dunia, yakni kapitalisme global, selalu memberikan peluang-peluang bagi negara pinggir untuk bisa memperbaiki diri atau naik kelas atau turun kelas. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan mengenai teori pasca ketergantungan. Kami berharap teman-teman dan dosen bisa mengerti dan memahami apa yang kami sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.